Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para kiai, para gus, hadirin, pemirsa NTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam acara Qalbun Salim. Dan alhamdulillah kita kedatangan tamu yaitu Gus Inam dari Krikilan Glemor. Alhamdulillah, kabaripun pripun Gus? Alhamdulillah saya. Gus, pada pertemuan kali ini tema kita akan membahas tentang menuju kesucian diri. Alhamdulillah. Kami dari Rijalul Ansor Banyuwangi insya Allah akan menyampaikan atau membahas tema tersebut. Dalam hal ini insya Allah akan dijabarkan oleh tamu kita, guru kita, Gus Inam. Kepada beliau kami persilakan untuk menjelaskan apa yang dimaksud tema tersebut. Terima kasih. Jadi di Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia bagi orang yang mau mensucikan jiwanya dan sungguh merugi bagi orang yang justru mengotorinya. Jadi di sini konsep mensucikan ini adalah mengerjakan ketaatan atau amal-amal baik. Dan proses mengotori adalah sebaliknya, justru malah melakukan keburukan dan keburukan. Dalam artian hal tersebut, bentuk kesucian diri itu apa, Gus? Konsep kesucian diri itu banyak. Ada muru'ah, ifah, izzah, atau ada orang yang bilang waro. Nah, jadi konsepnya kita ini kalau muru'ah ya, jadi mengerjakan segenap akhlak baik dan menjauhi akhlak buruk, lalu menerapkan semua hal yang akan menghiasi dan memperindah. Jadi gimana caranya orang itu nganggap itu baik dan meninggalkan semua yang berpotensi mengotori atau merendahkan wibawa atau keramat atau derajat kita. Jadi gitu. Jadi kita harus hati-hati. Terus untuk menyikapi itu apa saja yang kita harus jaga? Jadi mulai dari jaga hati, niat ya, jaga lisan, jaga pandangan, jaga perbuatan atau jaga nafsu, dan masih banyak. Nanti akan kita bahas satu persatu dari 4 segmen ini. Terus kenapa kita itu harus menjaga hati? Kenapa harus juga menjaga lisan kayak gitu? Jadi kalau konsep jaga hati, jadi nilai atau seseorang itu bukan dilihat dari kayanya, jabatannya, atau bentuk rupanya, namun yang dinilai adalah justru adalah kehormatan dirinya. Maka di sini innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung dari niatnya. Jadi konsep untuk mau menuju kesucian diri kita harus dari hati dulu, mentalnya harus ditata dulu. Kita mau menjadi orang yang ifah atau menjaga diri. Ketika hal yang baik niatnya buruk juga nggak baik. Contoh mau memakai baju Islami seperti ini, tapi niatnya untuk hal-hal yang buruk itu juga nggak baik. Jadi yang pertama yang ditata harus adalah niatnya. Jadi niat tersebut juga meliputi akhlak-akhlak yang harus kita jaga, Gus, gitu ya? Ya, ini kalau niatnya sudah bagus, insya Allah semuanya akan bagus. Terus kalau kita sedang bermedsos juga harus menjaga apa itu namanya, ketika kita bermedia sosial itu juga harus menjaga postingan atau komentar-komentar seperti itu, Gus. Nah, itu kadang kita sebagai ada yang berpikiran medsos itu hanya akun saja, yang penting adalah dunia aslinya. Katakanlah kita tuh posting hal-hal yang lucu-lucu atau amit kadang kita posting yang jorok-jorok. Dengan anggapan biarlah apa kata orang, yang penting yang aslinya kita nggak seperti itu. Namun pandangan orang ketika kita mengisi postingan media sosial kita dengan hal-hal yang mungkin dianggap meskipun hiburan boleh, tapi jangan yang berlebihan, jorok-jorok itu, atau yang mungkin tidak banyak hal-hal yang kurang
kurang bermanfaat, itu justru akan merendahkan kita. Ternyata isinya akunnya Gus ini, Ustadz ini, itu aja. Nah, nggak ada manfaat, ngapain saya follow? Jadi jangan sampai bikin orang menyesal follow kita atau follow teman-teman yang selaku pelaku dakwah gara-gara akunnya atau cara berkomennya atau mengisi postingannya dengan hal yang buruk. Kan kalau kita tuh biasanya kalau sudah berteman itu kan apa ya, nggak ada, kalau orang Jawa itu nggak ada tedeng aling-aling. Itu sebaiknya apa yang kita tunjukkan kepada teman itu kan merupakan keakraban, Gus ya. Apa kita harus sesuai etika-etika tersebut. Padahal kalau kita memakai etika itu keakraban kita tuh kurang. Memang sebenarnya konsep menjaga etika ini ada batasnya, atau guyon ada batasnya. Ketika kita selama guyon tidak menyinggung sara, apa itu fisik, kita nggak masalah. Tapi kalau sudah menyinggung fisik, jika ini dibuat kebiasaan, takutnya ini ditiru yang lain. Gitu. Sehingga kesan sekarang banyak pengajian pengajian tiba-tiba manggil penonton, lalu ada unsur kekurangannya dari si penonton dibuat gojol-gojolokan. Nah, ini kalau dibiasakan, ini kan jadi contoh. Ternyata memang disenangi orang segmen itu, tapi ini lama-lamaan bisa menurunkan kualitas atau wibawa seorang ustadz itu. Seorang ustadz. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, misal kita kan kadang itu budaya kita kan kalau di pesantren gitu Gus ya, biasa gojlokan gitu. Apa semisal lawan bicara kita atau teman kita nggak tersinggung biarpun direndahkan, itu terkena tataran hukum apa enggak, Gus? Nafsi-nafsi kalau itu. Ya, karena kita kan yang tahu teman kita sendiri, asalkan kita tahu batasannya. Contoh si teman kita ini kuat, nggak masalah. Tapi kalau mentalnya down, bahaya. Makanya di konsep menjaga lisan ini kita contoh sama orang tua, wala taqul lahum uffin. Ketika kita pernah saja sekali ngomong atau kasar ke orang tua, maka mungkin orang tua akan menganggap ini anak enggak durhaka. Atau ketika teman kita gosip, kita ikut nimbrung dengan maksud aslinya niatnya cuma mau menyenangkan si teman yang gosip tadi itu. Namun gara-gara kita ikut nimbrung, kita dapat dosa juga. Dosanya itu kayak kita makan dagingnya saudara sendiri loh ya. Mesti kan nggak enak ya. Tapi namanya kebiasaan yang di luar sana, asalkan itu memang baik, nggak apa-apa. Tapi kalau kebiasaan itu buruk, sebaiknya kita mulai kurangilah. Ya. Jadi apa yang disebut hal itu ya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Padahal kadang di dalam kita sehari-hari kalau kita biasa guyon sama teman akrab gitu, tahu-tahu kita kayak menjaga diri, itu seakan-akan keakrabannya kurang. Jadinya ya kebiasaan-kebiasaan yang biasa seperti itu ya biasa dilakukan. Kalau kita berubah, intinya kalau semisal teman kita itu tidak sampai masuk dalam hati atau sudah biasa, itu nggak apa-apa Gus ya. Tapi kembali kadang namanya teman mesti disimpan. Contoh bertamu di luar jam normal. Contoh namu jam 11 malam. Oke, kita selaku teman istrinya, anaknya, kebiasaan-kebiasaan itu makanya monggo kita preteli untuk meningkatkan kualitas kita. Ya, terima kasih Gus. Pemirsa, maaf kita potong dulu perbincang kita pada season kali ini karena ada yang mau lewat, dan nanti kita akan lanjutkan pada segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bincang-bincang kita pada kesempatan siang hari ini kita lanjutkan, kayaknya semakin menarik.
terus kita bahas semakin ke sana semakin menarik. Alhamdulillah narasumber kita banyak memberikan ilmu pada kita semua. Terima kasih Gus untuk melanjutkan sesi selanjutnya, yaitu untuk menjaga kesucian hati, apa yang harus kita kerjakan dalam menjaga unsur makan seperti itu, Gus. Jadi di Quran sudah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi hai orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari apa-apa yang sudah kami berikan rezeki kepada kalian semua. Jadi segala hal yang di dunia ini sebenarnya sudah ada jelas, yang halal jelas, haram jelas, yang syubhat juga jelas. Nah, kita sering gara-gara viral kita ikut-ikutan. Saya nggak nyebut nama merek makanannya atau jenis makanannya. Pokok viral kita tabrak, kita makan. Lalu penasaran itu, penasaran awalnya. Atau impor dari luar negeri, lalu entah itu dihalalkan beneran apa enggak, itu wallahu a'lam. Nah, kita kan nggak tahu, Gus. Iya, yang penting sekiranya itu ragu ya mending dihindari lah. Jadi dari makanan itu juga pengaruh ke menjaga diri juga. Kalau kita nggak jaga makanan, maka tentu kualitas kita akan dipertanyakan juga. Berarti kualitas makanan itu juga harus dari segi kehalalan secara fisik, kehalalan secara penghasilan itu harus kita jaga. Makanya halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Makanya ketika di kondangan sering orang-orang sepuh masih pesan ke saya, kalau bisa jangan terlalu terlihat. Kalau sebelum acara makan dulu. Kenapa? Biar kita nggak kelihatan kelaparan banget. Nyagerakan, Gus. Nah, ketika kita sampai acara, betul pantas lah di panggung besar, yang pengisi acara giling. Ini juga mempengaruhi ketika kita sebelumnya sudah makan atau sudah ada isi, sehingga kita kan nggak kelihatan kelaparan itu. Yeah. Dan lalu konsep mengambil yang paling terdekat. Nah, ketika kita lagi makan bareng, ya yang ada di depan sini aja, yang ujung sana aja jangan diambil lah. Nah, alahnya seperti itu ya. Berarti yang dekat dengan kita ya itu aja ya. Pokoknya aturan sudah jelas. Contoh teknik mengunyah lah atau porsi lah. Ini sekarang ada musim mukbang, menunjukkan zoom ke arah mulutnya. Ini juga senangannya orang ya gitu-gitu sekarang. Ini gimana ya? Tapi itu buat bikin nafsu makan. Lihat mau makan, lihat orang makan semangat. Nah, gini kok, tapi kan porsinya. Nah, itu yang enggak diperbolehkan. Itu Gus, apa mempengaruhi porsi makan ya itu? Ya kan nanti berakibat kepada kesehatan juga. Kalau orangnya juga biarpun makannya banyak, orangnya suka makan banyak, gimana, Gus? Nanti kalau ada salah satu YouTuber yang channelnya mukbang, tapi dia mengisi dengan fisik atau latihan lari tidak masalah. Tapi ada juga yang sampai kelihatan sampai berlebihan. Itu juga tanda bahwa yang berlebihan itu enggak baik. Oh, ini kan kalau ke ke pembahasan ini kan larinya ke kesucian hati kan. Berarti seperti makan terlalu banyak itu mempengaruhi dalam ngantuk, nanti cepet ngantuk, kurang belajar juga akhirnya malas, ibadah juga malas. Nah, ini juga berpengaruh. Berarti istilahnya makan secara syariat mungkin bisa diterangkan yang harus bagaimana. Nah, makanya kan minum, contoh harus berbanyak minum air putih, terus sekarang kan ada tren usia muda tapi sudah cuci darah, naudzubillah ya. Itu gara-gara tren minum makanan yang berasa-berasa. Nah, ya anak-anak zaman sekarang tuh harus kita berikan edukasi bahwa dengan kita menjaga makanan dan minuman ini juga mempengaruhi pada kesehatan. Mungkin Gusnya bisa menginformasikan kepada pemirsa makan sesuai resep Rasulullah gitu. Ya, wah. Kalau Rasulullah itu makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Makanya sedikit-sedikit. Ya, terus kalau makan terus
apa harus menjaga penampilan, apa kita seorang muslim itu harus menjaga penampilan seperti apa? Kalau menjaga penampilan seperti ini. Jadi dulu kalau waktu masih mondok kan songkok kayak gini ini kan sering kena air sampai kena merah-merah gitu. Nah, sehingga kesannya tuh bikin orang kasihan. Nah, aslinya ini apa nggak mampu untuk beli songkok. Nah, dengan kita menjaga penampilan yang rapi, orang akan segan sama kita. Tapi ketika kita penampilannya kusut atau kumel, nah, maka akan meremehkan kita. Jadi otomatis untuk menjaga penampilan nih juga perlu gini. Nah, makanya bekerja nih salah satu adalah upaya untuk meningkatkan harga diri kita. Jika kita mau bekerja, maka kita akan bisa membeli apa yang kita inginkan sehingga kita bisa menjaga penampilan. Ya, kan gini Gus, biasanya ada anak santri itu yang idola sama ilmu tasawuf. Nah, itu. Yang terkesan kalau kita itu necis atau gimana itu kayak nggak sesuai sama hubud dunia lah, dikatakan kayak gitu itu loh. Untuk meninggalkan kemewahan-kemewahan gitu, mereka tuh kadang pakai hal-hal yang biasa, istilahnya kalau dilihat tuh kurang keren lah. Tapi yang penting dia itu hatinya kayak gitu. Itu gimana itu? Mungkin menyikapi santri atau masyarakat seperti itu, mungkin ada penjelasan yang dimaksud dengan tasawuf juhud itu apa, seperti itu loh Gus. Jadi memang konsep tasawuf yang seperti itu mungkin kalau zaman dulu ada juga yang tasawuf yang model dengan berpakaian pantas. Nah, kalau justru ketika kita berpakaian pantas rapi itu akan menambah orang suka sama kita. Maksudnya itu nyaman ngaji dengan kita. Nah, tapi ketika melihat penampilan kita lusuh, lalu wah ini gimana mau jadi mursyid, gimana mau ngajak kita ke beribadah kepada Allah ketika dari casingnya aja sudah nggak meyakinkan. Nah, jadi makanya itu pilihan ketika kita mau konsep yang mau sederhana ya ada batasannya, kayak ada kayak Gus itu kan meskipun cuma pakai kemeja atau sarung biasa tapi beliau sih pantas gitu loh, masih tidak kategori sampai mengenaskan sampai juga perlu pemilihan baju juga pengaruh kita itu. Jadi istilahnya kita tuh kalau sebagai apa ya tokoh lah, sebagai tokoh itu harus menyesuaikan apa itu namanya masyarakat yang ada. Kalau di pondok mungkin ya melihat hal seperti itu kayak kiai sepuh pakainya begitu itulah nggak bersorban, nggak rapi biasa. Tapi kan kalau di pondok itu apa namanya santri sudah yakin dengan keilmuannya gitu. Berarti kalau ketika kita tampil di masyarakat, berarti kita itu harus menyesuaikan tren yang ada di masyarakat gitu agar manusia masyarakat tuh insaf lah pada kita. Begitu Gus ya. Jadi sekarang masyarakat yang dicari adalah yang kayak gitu. Ketika tokohnya itu meyakinkan akan semakin semangat dalam kelihatan munafik. Apot. Berarti konsepnya berpakaian atau yang penting menutup aurat gitu. Iya, itu harus menutup aurat. Makanya di sini konsep menuju kesucian diri, kita harus mengajarkan kepada keluarga kita, khususnya kepada ini kalau laki-laki mungkin auratnya mungkin minimalis ya. Tapi untuk yang kalangan perempuan kita harus jaga bagaimana orang yang menjadi tanggung jawab kita itu menutup aurat. Jadi ketika menjaga ibarat gorengan yang tidak pakai bungkus atau gorengan yang enggak dibungkus ketika ada lalat itu lebih banyakan yang dipakai menjijikan gitu. Makanya dengan konsep ada penutupnya akan lebih terjaga. Di situ kan di Quran fala yu'daina, maka enggak ada yang mengganggunya ketika kita mau menutup aurat. Gus, terima kasih. Bisa kita lanjutkan. Baik pemirsa, maaf kami putus bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini karena ada yang mau lewat. Nanti kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya.
Alhamdulillah pemirsa, kita bertemu lagi, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita pada siang kali ini. Semakin seru, semakin asik, kita dengarkan apa yang telah disampaikan oleh guru kita, Gus Inam. Oke Gus, untuk melanjutkan ngobrolan kita, di sini cara kita untuk mengontrol nafsu, padahal nafsu itu nggak bisa dikontrol, dan makhluk paling menjengkelkan. Mungkin ada tips-tips yang bisa Gus sampaikan pada pemirsa dan kita di sini. Jadi untuk menjaga kehormatan diri kita harus mengontrol nafsu, karena muslim dan muslimah dianjurkan untuk diberitakan untuk menjaga pandangan, pergaulan, dan juga pakaian. Jadi kan sudah disinggung tentang aurat ya, dan juga untuk tidak mengunjungi tempat-tempat yang aneh-aneh. Nah, itu adalah salah satu upaya kita untuk mengontrol nafsu. Sehingga jika kita tempatnya baik, pergaulannya baik, lalu kita menjaga dari pandangan, menundukkan pandangan ketika ketika berkomunikasi dengan lawan jenis, kita batasi, ada batasannya, maka kita bisa berpotensi untuk menjaga atau mengontrol nafsu. Jadi yang dimaksud dengan mengontrol nafsu itu kita menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan nafsu. Maksudnya nafsu di sini ini nafsu apa ini Gus? Kan, nafsu makan, nafsu zina, atau nafsu apa ini? Kan wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Jadi masuk aja. Dekati ini konsepnya mendekati saja itu nggak boleh, apalagi masuk. Jadi ketika kita ada di daerah situ mengarah ke nafsu, maka itu akan terkesan. Nah, contoh, itu kok si fulan kok sering ngomong-ngomongan sama si fulan, nah, kalau cuma omong urusan kantor atau urusan kerjaan. Tapi ketika itu ada di tempat yang berdua saja, ini akan membuat kesan, oh ada apa-apa ini. Nah, sehingga makanya kategori indikasi mendekati ini kita yang tahu ya kita sendiri. Kalau agak anget-anget ya ini harus kita waspadai. Hari gitu ya. Jadi dalam artian kita harus tahu batasannya. Sekiranya kita nggak mampu deket-deket hal-hal. Diajak teman lah. Nah, makanya kalau ada acara sekiranya ada ketemu dengan klien, nah ini bahasanya perusahaan aja klien ya. Ajak istri sehingga lebih aman. Nah, ketika ada kerjaan apa yang berhubungan dengan contoh hostnya, nanti kali-kali ada hostnya cewek, ajak teman sehingga kita nggak terkesan oh ada apa-apa gitu. Oh gitu. Tapi seumpamanya ada orang ngetes ketebalan iman terus main-main ke tempat begituan Gus, itu gimana itu? Dia itu ngetes imannya, dia mampu apa enggak saya deket-deket kayak yang gini, itu hukumnya gimana itu Bos? Apa diperbolehkan, apa diharamkan secara syariat gitu loh. Jadi waida maru billagwi maru kiroman. Jadi ketika lewat ke tempat yang aneh-aneh itu lebih baik lewat saja dengan yang mulia, dengan yang elegan. Jadi contoh kita ada di tempat yang aneh-aneh itu, barangkali ketemu siapa loh, ada di sini Gus, nah, ada di sini Ustadz. Nah, ini jadi pertanyaan. Jadi fitnah gitu ya. Jadi fitnah. Jadi padahal kita itu nggak ngelakuin apa-apa. Nggak, tadi kan jangan dekati. Wah nggak ngapa-ngapain saja terkesan, apalagi ngapa-ngapain. Nah, jadi batasan itu jangan sampai kita lewati. Jadi kalau ada orang yang berpikiran seperti itu, mending nggak usah nyoba-nyoba yang gitu. Satu fitnahnya Gus ya. Barangkali ya nggak kuat juga itu Mas ya. Biarpun dia tujuannya itu ngetes iman, bagaimana sekuat apa iman saya ketika saya dicoba atau berdekatan hal-hal yang sangat menggairahkan seperti itu. Makanya ketika sudah usia masa atau usia siap nikah, diperintahkan untuk menikah. Menikah adalah satu solusi untuk mengontrol nafsu juga. Nah, solusi loh. Jadi ketika usia sudah puber, usia umur 20-an, 25, ketika sudah siap ya lanjut cari yang cocok, ta'aruf, lamar, nikah. Mungkin ada keterangan masalah mampu
menikah itu seperti apa, Gus? Nah ini Mampu menikah itu seperti apa, Gus? Apa mampu uangnya jangan cuma usianya saja ya. Jadi usianya sudah masa, tapi mentalnya. Lalu kemampuan finansialnya, terutama yang laki-laki bisa nggak menafkahi keluarga, atau sang istri bisa nggak memanage keuangan nanti yang diberikan oleh suami. Itu adalah satu bentuk mampu. Nah, jika kalau kita kalau nunggu mampu ya kelamaan ya nanti belajar sendirinya. Gini loh Gus, maksud saya niat nikah sudah ada. Ya kayak saya dulu santri Gus ya, dari pondok pulang belum bekerja, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, dari pondok ya pulang mesti kan nggak bayar uang Gus. Tapi niat nikah ada. Nah, konsepnya itu niat saya ada. Terus saya itu berpikiran yang ngasih nafkah itu Allah gitu, ada seperti itu ya. Pokoknya saya nikah ya nikah aja wes. Perkara makan nanti dulu nanti. Pokoknya saya punya Allah udah kaya gitu loh. Jadi gimana kalau ada santri model saya kayak gini, pulang mondok langsung nikah, nggak mikir bisa kerja apa enggak. Pokoknya pulang saya pengen nikah ya nikah aja. Saya yakin karena saya punya Allah kaya udah Gus gitu. Ya, itu pemikiran seperti itu mungkin bisa diarahkan lagi atau gimana Gus? Kalau mantep beneran enggak masalah. Nanti kan pasti ada solusi, ada jalan. Ya. Ketika setengah-setengah ya itu yang jangan. Pasrah tapi nggak ada usaha, pasrah tapi nggak ada gerak, pasrah nggak ada ngapa-ngapain. Ini ketika ada peluang masuki pasti akan ada jalan. Ini pengalaman pribadi nih guys. Pengalaman pribadi ya. Pulang dari pondok, pulang langsung hijaban. Belum kerja, belum apa. Masanya kata guru saya gitu. Pokoknya kemampuan niat, yakin dengan Allah, mau nikah, udah nikah aja. Nanti yang lain diurus sama Allah kayak gitu Gus. Jadi saya yakin dengan keyakinan seperti itu, saya pulang langsung nikah. Jadi itu barokahnya kita menjaga diri. Ketika kita berusaha untuk menghindari perbuatan yang enggak baik-baik dengan jalur menikah, maka akan diberi keberkahan seperti ada rezeki dari setelah menikah. Ya itu. Mungkin Gus Inam bisa memberikan tip-tip bagi santri yang kelamaan di pondok gak berani pulang, kepengen nikah tapi gak berani, mungkin bisa ngasih tip-tip pada pemirsa yang mungkin santri-santri pondok itu yang gak berani pulang, gak nikah-nikah itu Gus. Mungkin moga itu kayak naik bis ya. Ketika sudah nunggu di halte ada bis pertama, mungkin gak ada AC-nya, kita nggak mau. Oh, terus Pak, saya nyari yang ada AC-nya. Ada AC-nya, kursinya kurang empuk. Oh, terus Pak. Ada bis ketiga, terus sampai kelima, sampai sore, sampai malam, ditolak terus bis itu. Ya, jadi sebenarnya konsep peluang atau jodoh itu pasti ada. Jadi semua pasti ada jodohnya. Tinggal kita mau menerima apa enggak. Ya kalau kita nunggu yang sempurna bis yang ya siapkan dulu tiket beli tiket yang paling mahal. Tapi kalau kita mau yang penting sampai tujuan dulu. Tujuannya apa? Adalah barokah. Inna mawaddah warahmah. Ketika ada bis pertama sekiranya cocok, saya siap masuk gas. Nah, kalau nunggu-nunggu kelamaan. Jadi intinya kalau bisa dikatakan yang penting yang dinikahi tetap perempuan. Sholatnya ngadep ngulon. Gitu Gus ya. Pokoknya wadon sembahyang ngadep ngulon oke mun Gus. Jadi untuk rekan-rekan santri yang kelamaan di pondok sudah hatam bolak-balik ihya nggak berani pulang, pokoknya yakin dengan karunia Allah, rahmat Allah, udah pulang aja. Kalau mau niat nikah aja udah gitu. Langsung matur kiainya. Pengurus nanti. Ya kadang ya kayak gitu Gus. Lama di pondok sampai tua nggak berani pulang. Teman-teman saya dulu banyak kayak gini. Jadi mungkin ini pengalaman pribadi di pondok, juga banyak masyarakat atau teman-teman yang masih jomblo takut menikah karena karena faktor ekonomi. Solusinya kita harus yakin kepada Allah bahwasanya Allah yang akan mencukupi kita ketika kita yakin dengan kebenaran syariat Allah dan Rasulnya. Oke Gus, pada segmen kali ini maaf kami kami potong dulu. Saya potong dulu karena ada yang mau lewat.
Baik pemirsa, nanti akan kita lanjutkan pada segmen selanjutnya pembahasan kita pada siang hari ini. Oke pemirsa, kita berjumpa lagi melanjutkan perbincangan kita pada siang hari ini, semakin menarik dan ini merupakan segmen terakhir. Pembahasan kita mulai awal sampai akhir telah dijelaskan oleh narasumber kita Gus Inam. Terus pada segmen yang keempat ini yang dimaksud dengan hubungan iffah dengan harta itu apa itu Gus? Jadi tadi sudah disinggung terkait penampilan. Jadi kalau kita menjaga penampilan, ini adalah salah satu upaya untuk menjaga diri atau terkesan baik gitu di mata orang atau istighna, dirasa cukup. Makanya di sini untuk menjaga kehormatan diri adalah salah satu dengan harta. Ini adalah Islam mengelarang untuk kita meminta-minta. Makanya meskipun aslinya ya kurang atau enggak ada, tapi orang-orang yang seperti ini, yang sampai yahsabuhum al-jahilu aghniya minat ta'affufi, orang-orang yang enggak tahu itu ngira, oh ini suke, oh ini mampu, oh ini enggak ada masalah. Sehingga ketika ketemu orang selalu tersenyum, selalu menunjukkan keadaan baik-baik saja. Ini adalah kondisi yang mestinya disiapkan atau diterapkan oleh muslim pada umumnya. Jadi ya namanya susah atau kurang masih ada, tapi jangan sampai kita tuh bikin postingan, oh saya kurang apa gitu, saya ngemis di mana di pinggir jalan atau nuduk-nuduk ke rumahnya orang kaya sampai tak minta. Ini adalah hal-hal yang dilarang oleh agama. Jadi untuk menjaga istilahnya itu ketika kita susah lebih baik kita diam gitu Gus ya. Ya bukan diam. Diam. Oh, maksud saya diam artinya curhat ke Allah dulu, lalu sambil mencari peluang dan solusi. Ini meminta-minta, ini proposal juga masuk minta-minta. Itu proposal. Proposalnya minta-minta ya. Gaya modern. Nah, itu kan ditawari. Jadi ya kadang kan orang itu ada mental ya. Di sini ada yang mental kaya dan mental miskin gitu. Itu tinjauannya seperti apa? Oh ini mental kaya maksudnya gimana? Mental miskin itu gimana gitu guys? Kayak kemarin saudara-saudara kita barusan datang dari haji ya. Kalau mental kaya, wah, meskipun rasanya tuh mampu itu apa yang mungkin kita bisa ikut ibadah haji kayak mereka semua. Nah, ini mental kaya dulu, kita pasti bisa. Lalu kita niati ziarah agar kita dapat barokahnya supaya bisa nyusul. Nah, tapi kalau mental miskin enggak, Gus, enggak ziarah haji kemana gitu Gus? Nyari makan Gus. Nah, ini diniati untuk cari makan atau nyari soto saja. Nah, ini adalah salah satu mental. Jadi pengajian hadir nyari makan gratis. Nah, ini ya sebenarnya nggak masalah, yang penting pengajian. Tapi kan kalau kebiasaan ini minta-minta atau ada udang di balik batu, ini adalah salah satu tanda kita tidak iffah, kita tidak menjaga diri. Jadi seperti itu, mental miskin sama mental kaya itu, kalau orang mental kaya itu niatnya beda lagi Gus ya. Misal kayak tadi ziarah haji ngalap berkah, dapat doa biar dia nyusul naik haji. Kalau orang yang makan loh, mental miskin baru datang udah lihat-lihat jajannya Pak Harun. Jadi hal seperti itu harus kita hindari Gus ya. Jadi yang mental seperti itu, jadi terus maksudnya meminta-minta itu tidak ada hubungannya dengan apa itu kaya miskin Gus. Maksudnya meminta-minta sini kayak orang-orang minta bantuan kayak gitu itu gimana itu apa? Terus minta proposal itu enggak termasuk mental miskin itu. Jadi kalau itu kan sudah ada anggarannya, lalu ada peluang dan lembaga itu memang sudah bisa jadi penerima, tidak masalah. Karena ladang kebaikan ada peluang daripada dibuat untuk proyek-proyek yang lain,
lebih baik dimanfaatkan untuk ya, proyek yang positif. Kalau itu sudah uang ada alokasinya, nggak masalah. Berarti itu nggak termasuk mental miskin guys. Enggak, ya. Jadi seperti itu kita seharusnya pokoknya menunjukkan bahwasannya diri kita itu selalu cukup baik di mata manusia. Iya. Biarpun ada jeleknya kita curhat ke Allah aja ya. Meskipun aslinya ya luwe aslinya yo macak lemes aslinya. Macak warek. Nanti nggak ada yang ngasih bantuan. Ya alhamdulillah ya, nanti kita itu kan katanya besok hisapnya sendiri-sendiri. Kalau orang meminta-minta kayak gitu tuh, kalau orang meminta-minta itu gini Gus. Kalau kita nggak ada yang minta, kita sedekahnya kemana Gus? Ya makanya konsep bersedekah dianjurkan. Aku kan ngajari sedekah pada orang-orang yang tadi itu, yang sekiranya nggak minta-minta. Nah ini yang harus nyari ya orang kaya sendiri, yang mampu itu nyari sendiri. Contoh ada ustadz di kampung, dia tidak pernah minta-minta, coba datangi, mungkin rumahnya mau ambruk. Nah, itu orang-orang kaya itu nggak pernah lihat sisi-sisi itu. Oh iya, karena ini aslinya mereka itu ya juga kekurangan, cuman mereka tahu ilmunya, tahu punya agama melarang itu, dia nggak mau minta-minta, Pak rumah saya mau ambruk. Kalau orang yang diberikan keluasan harta itu mau mencari sendiri, nah, ini sangat dianjurkan. Nah, fuqara alladzina usiru fi sabilillah. Dan mereka itu terhambat nggak mau minta-minta karena dia ada kesibukan dalam berjuang di jalan Allah, sampai la yastati'una darban fil ard, sampai nggak bisa melakukan aktivitas yang bisa menghasilkan, sehingga kalau mereka mau mencari banyak aslinya di kampung-kampung. Makanya dalam bab zakat itu mungkin bukan nama sabillah ya. Kiai-kiai kampung atau kiai-kiai langgaran itu kalau dinamakan sabillah kan kayaknya kurang cocok itu Gus ya. Coba tanya, paling mereka juga punya gorim. Artinya punya utang juga. Ya, dalam artian gini, dari penjelasan tadi kan karena dia kesibukan mengajar santri kayak gitu, akhirnya beliau mencari nafkah kurang maksimal. Berarti intinya kalau ngasih zakat fitrah khususnya Gus ya, zakat fitrah itu bisa dimasukkan kategori miskin saja. Kayak jangan sabilillah lah, jangan sabilillah, karena kan kalau kaul asal atau sabilillah kan orang yang betul-betul mengalirkan darah kan kayak gitu. Nah, kalau Ibnu Kopal kan enggak lagi gitu. Pokoknya yang itu bertarung di jalan Allah masuk sabilillah gitu kan. Kayaknya kalau ada hukum seperti itu kan agak bertentangan. Mungkin dari hal ini bisa kita contohkan kiai-kiai kampung yang enggak maksimal orangnya bekerja tersebut bisa kita masukkan miskin kan gitu kan. Dalam artian dia enggak maksimal untuk mencari nafkah. Gitu ya. Jadi dalam menghukumi. Tapi kalau hukum dalam sedekah sosial kan bebas Gus ya. Bebas kan ya. Mau kita berikan sama siapa aja kan boleh gitu. Tapi kan sebaiknya para agenia ini saya simak dari keterangannya narasumber kita itu melacak sendiri gitu kan, melacak atau sendiri. Buat tim. Itu mencari orang-orang masih banyak penerima yang tidak pernah mau minta-minta seperti itu. Iya. Nah, itu ada himbauan dari narasumber kita bagi agenia yang ingin bersedekah sosial. Intinya kita harus menjaga atau mencari penerima-penerima yang lebih layak daripada kita tenang-tenang menikmati harta dengan sendirinya gitu. Ini segmen terakhir Gus, mungkin kesimpulan dari awal dan terakhir bisa Anda sampaikan untuk segmen terakhir kita ini. Jadi kesimpulannya kita harus memiliki mental untuk memiliki ifah atau menjaga diri, dengan mulai menjaga hati, niat ya, menjaga lisan, jangan sampai kita teriak-teriak atau mengumpat-ngumpat kasar atau ikut-ikut gosip, ikut-ikut fitnah adu domba. Lalu mulai menjaga penampilan, bagaimana supaya kita ini terkesan baik di depan orang. Lalu mulai mengontrol nafsu dan sampai mengontrol harta. Hubungan dengan harta, kita ini amanah dalam dagang dan lain sebagainya. Maka dengan segala
aspek itu kita mau menjaga, insya Allah kita akan bisa menjaga diri dan menuju kesucian diri. Nah, intinya aspek apapun kita hiasi dengan kebaikan. Ya, terima kasih Gus atas kesimpulan dari segmen awal sampai terakhir. Jadi pemirsa, intinya kita khususnya kaum milenial, kita itu harus bisa menjaga penampilan agar apa? Kita dalam berdakwah, khususnya yang milenial, kita bisa lebih diminati oleh kaum-kaum muda. Kalau kita sebagai pemuda, kita berpenampilan kurang layak, mungkin yang mau akan menimba pada kita atau yang mau berteman kepada kita itu enggan karena penampilan kita yang kurang meyakinkan. Terus kita harus bisa menjaga nafsu untuk keselamatan diri kita dan lebih baik menjauhi hal-hal yang kemungkinan besar membuat kita terjerumus dalam maksiat, perzinahan dan lain-lain, hingga ya, agak dihindari. Terus cara kita mencari rezeki itu juga kita berhubungan dengan halal haramnya harus kita pertimbangkan dan lain sebagainya yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Baik pemirsa, kami akhiri pada segmen terakhir ini. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kekurangan yang telah saya sampaikan baik dari tutur kata atau yang lain. Kami dari Rijalul Ansor Banyuwangi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.